Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 13 Juni 2022, tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Melakukan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, amnesia atau hilang ingatan adalah gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengingat akan fakta, informasi, atau kejadian yang pernah dialaminya. Penyakit itulah yang menghinggapi kebanyakan umat manusia hingga saat ini. Lupa akan firman Tuhan yang telah didengar dan yang dipelajarinya sejak kanak-kanak. Manusia saat ini banyak yang lupa bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan dan apa yang menjadi tujuan dari penciptaannya. Manusia banyak lupa untuk mengasihi Allah dan sesamanya manusia di tengah-tengah dunia ini. Lupa akan adanya hari penghakiman, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan banyak hal lain yang dilupakan manusia itu, sehingga di dalam dunia ini manusia itu banyak yang mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli akan orang lain. Manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini mengingatkan kita untuk jangan melupakan berbuat baik dan memberi bantuan kepada semua orang. Mungkin kita menjadi seorang yang turut serta dalam pelayanan gereja, misalnya dengan menjadi majelis atau penatua, menjadi pemusik atau singer di dalam ibadah-ibadah gereja, dan kita ikut serta di dalam kepanitiaan di gereja. Puji Tuhan jika kita ikut serta dan terlibat di dalam pelayanan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah cukup kehidupan kekristenan kita sampai di situ? Tidak, saudara-saudaraku. Firman Tuhan hari ini mengatakan berbuat baik dan memberikan bantuan kepada orang lain adalah korban dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Yakobus pasal 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan menjadi amnesia atau melupakan untuk berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain. Berbuat baik dan memberi bantuan kepada orang lain harus menjadi gaya hidup kita orang-orang percaya. Ingat saudara-saudaraku, hidup kita dan keberadaan kita saat ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Status kita telah diangkat Yesus Kristus dengan menjadikan kita menjadi terang. Barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yohanes pasal 8 ayat 12. Terang hidup yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan itu baik adanya, dan teladan tentang kebaikan telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia ini, sampai mati di kayu salib untuk membebaskan manusia berdosa dari kuasa dosa dan kematian. Kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita hingga saat ini, di mana Roh Kudus memampukan dan menguatkan kita menjalani dan melewati hidup di dunia ini, serta menjadikan kita menjadi berkat kepada semua orang, melakukan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 716 ayat 3, di nama mulus sandok diwon-won. Ulana dengan tuhalak sude, songon binay na tuho, ingot urupi luhut na gale, gabe parholong maho, bahin maahu, parhiteyanmu, pasu-pasu mabarmai. Ale Tuhaku patu pamam, bain pasu-pasu tudongan sude. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, di mana kasih dan setia Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Kami bisa bertahan hingga saat ini. Itu adalah karena kuat kuasa dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Ya Allah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ajar kami untuk senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Kami menjadi berkat, peduli, dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Yalah Bapa, kami memohon yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini Tuhan hadir ketika kami melakukan segala aktivitas kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah menjaga kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan juga pekaranganmu. Selamat beraktivitas di dalam satu hari ini. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.